channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai apakah Konsili Vatikan II mengubah ajaran tentang keselamatan atau EENS. Ajaran tentang keselamatan di dalam Gereja Katolik yang menjadi bagian dalam topik ajaran tentang gereja tidak pernah berubah. Kongregasi Ajaran Iman di Vatikan pernah ditanya apakah KV2 mengubah ajaran KV1 mengenai ajaran tentang gereja, dan jawabannya adalah tidak. Konsili Vatikan II tidak mengubah ataupun bermaksud mengubah ajaran ini, melainkan mengembangkannya, memperdalam, dan menjelaskannya dengan lebih penuh. Inilah yang secara persis dikatakan oleh Paus Yohanes ke-23 di saat permulaan konsili. Paus Paulus ke-6 meneguhkannya dan menguraikannya di surat keputusan saat mempromulgasikan konstitusi Lumen Gentium. Tak ada komentar yang lebih baik untuk dibuat selain daripada mengatakan bahwa promulgasi ini sungguh tidak mengubah apapun dari ajaran tradisional. Apa yang dikehendaki Kristus, kami pun menghendakinya. Apa yang dulu ada, sekarang tetap ada. Apa yang telah gereja ajarkan di sepanjang abad, kami juga ajarkan. Dalam istilah sederhana, apa yang diasumsikan kini dijadikan eksplisit atau jelas. Apa yang tadinya tidak jelas, sekarang dijelaskan. Apa yang tadinya direnungkan, didiskusikan, dan diperdebatkan, kini dijabarkan dalam satu rumusan yang jelas. Para uskup telah berkali-kali menyatakan dan memenuhi maksud ini. Ajaran tentang EENS atau Extra Ecclesiam Nulla Salus, tidak ada keselamatan di luar gereja, itu tetap berlaku setelah Konsili Vatikan II. Yang diubah hanyalah cara penyampaiannya saja, yaitu tadinya secara negatif yang dimulai dengan kata tidak ada, menjadi positif, yaitu keselamatan datang dari Kristus melalui Gereja Katolik. Dalam Katekismus Gereja Katolik, rumusan di luar gereja tidak ada keselamatan tetap tercetak sebelum paragraf 846, yang artinya rumusan itu tetap berlaku dan diajarkan oleh Gereja Katolik, hanya saja perlu dipahami menurut pemahaman Gereja Katolik. Rumusan ini mengambil dasar dari Yohanes 14 ayat 6 yang mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus Kristus. Sebab dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam kurung, Yesus. Dan karena Kristus menjadi kepala gereja, Kristus tidak pernah terlepas dari tubuhnya, yaitu gerejanya. Maka keselamatan juga diperoleh melalui gerejanya. Jadi doktrin tentang EENS, tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik, tetap diajarkan oleh Konsili Vatikan II, yang kemudian dijabarkan maknanya dalam Katekismus Gereja Katolik dengan rumusan yang positif menjadi keselamatan datang dari Kristus melalui gerejanya. Lihat KGK 846-847. Selanjutnya KV2 menyampaikan sintesa ajaran gereja tentang keselamatan sebagaimana disampaikan oleh tradisi suci dan magisterium. Gereja Katolik mengajarkan bahwa memang terdapat kemungkinan bagi seseorang yang tidak tergabung secara penuh dengan Gereja Katolik untuk diselamatkan, namun ada syaratnya, yaitu bahwa yang pertama, keadaannya yang tidak mengenal Kristus dan gerejanya itu terjadi bukan karena kesalahannya sendiri. Yang kedua, ia mencari kebenaran dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan tuntutan suara hatinya. Yang ketiga, ia bertobat atau menyesal atas dosa-dosanya. Yang keempat, ia hidup beriman dan melaksanakan cinta kasih. Sebab dengan hal-hal ini orang tersebut dapat diandaikan bahwa ia menginginkan pembaptisan seandainya mereka sadar akan perannya demi keselamatan. Dengan demikian, ajaran Gereja Katolik tentang keselamatan tidak pernah berubah, yaitu bahwa Gereja Katolik perlu untuk keselamatan. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan keselamatan bagi orang-orang yang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak mengenal Kristus dan gerejanya, asalkan mereka hidup mencari Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, sebagaimana diketahui lewat hati nurani, dan asalkan ia bertobat dan hidup dalam iman dan kasih. Jika ini yang terjadi, keselamatan yang dapat diperolehnya tersebut tetap diberikan melalui Kristus saja dengan perantaraan gerejanya, sebab rahmat keselamatan hanya diberikan Allah di dalam Kristus.
Karena Kristus sebagai sang kepala tidak terpisahkan dari tubuhnya, maka rahmat keselamatan itu yang diberikan oleh Kristus mengalir melalui tubuhnya, yaitu Gereja Katolik. Demikian pembahasan mengenai ajaran tentang keselamatan. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.